Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam hormat kami kepada Bapak Dr. Agus Muhammad Soleh, SSI MT, selaku dosen mata kuliah kami dan para rekan-rekan yang sedang menonton kami pada pagi hari ini. Saya Rifa Fidastiadi dengan NIM B04012511085 selaku moderator dari pemaparan pada pagi hari ini. Yang akan saya paparkan adalah hal-hal yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Jadi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah, boleh di next. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil pembahasan, yang keenam ada sintetis temuan literatur, yang ketujuh ada profil dan manifestasi, yang kedelapan ada pengaruh negatif homesickness, yang kesembilan ada peran kunci motivasi belajar, yang ke-10 ada konfirmasi jalur mediasi, yang ke-11 ada faktor kontekstual, dan yang ke-12 ada simpulan dan saran. Terakhir nanti akan kami tampilkan referensi apa saja yang kami gunakan untuk membuat laporan kali ini. Selanjutnya, pendahuluan akan dijelaskan oleh Kaila. Silahkan Kaila. Baik, untuk pendahuluan kami, itu pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting di era globalisasi ini. Mahasiswa rantau sering menghadapi proses menyesuaikan lingkungan baru, seperti meninggalkan rumah, berpisah dari orang tua, keluarga, teman, hingga kerabat dekat. Menurut Putri et al. Pada 2023, jika individu tidak beradaptasi dengan baik dan belum terbiasa dengan lingkungan baru, perubahan ini sering menyebabkan homesickness. Homesickness adalah emosi negatif yang disebabkan oleh perpisahan seseorang dengan orang terdekat dari rumahnya. Hal ini ditandai dengan perasaan rindu dan memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan situasi di rumah, sehingga menyebabkan seseorang kesulitan dalam proses penyelesaian diri dengan lingkungan barunya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anjali. Baik, selanjutnya ini adalah metodologi. Penelitian yang kami susun sepenuhnya dibuat berdasarkan data sekunder, yaitu data yang kami dapat dari sumber luas seperti sensus ataupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian kami memperhitungkan variabel-variabel berupa mahasiswa yang mengalami homesickness, motivasi belajar mahasiswa-mahasiswa yang menurun akibat homesickness, dan kualitas belajar mahasiswa yang menurun akibat turunnya motivasi belajar mereka. Variabel-variabel tersebut kemudian akan dihubungkan untuk mencapai suatu kesimpulan akhir bahwa homesickness merupakan penyebab menurunnya kualitas belajar mahasiswa. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ardra. Baik, selanjutnya adalah bahan dan data. Sumber utama data yang ditinjau adalah literatur akademik yang kredibel, berupa jurnal ilmiah dan proceeding yang diakses melalui basis data utama seperti Google Scholar, Scopus, dan Science Direct. Proses pencarian dan seleksi dilakukan dengan menggunakan kata kunci utama yang merepresentasikan model penelitian, yaitu homesickness, motivasi belajar, dan kualitas belajar atau academic performance. Data yang diekstrak diklasifikasikan menjadi dua jenis, disesuaikan dengan kebutuhan sintetis model mediasi. Homesickness, motivasi, dan kualitas belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Izzy. Baik, jadi jenis data tersebut ada data kuantitatif dan kualitatif. Yang kuantitatif ini variabel konteksnya dapat dilihat dari data demografi sampel, yaitu usia, jenis kelamin, asal daerah, kemudian lokasi penelitian, dan metodologi studinya. Kemudian variabel independennya atau dilambangkan dengan X, yaitu data statistik mengenai homesickness, nilai mean, standar deviasi, dan instrumen pengukur yang digunakan. Kemudian variabel mediator yang dilambangkan dengan M, yaitu data statistik mengenai motivasi belajar, yaitu terdiri atas skor rata-rata koefisien korelasi dengan homesickness. Kemudian variabel dependen yang dilambangkan dengan huruf Y besar, yaitu data proksi kualitas belajar seperti IPK rata-rata hasil analisis regresi. Kemudian jenis yang kedua yaitu kualitatif. Kualitatif ini yaitu temuan naratif, kutipan, dan kesimpulan kualitatif dari studi-studi terkait, dikelompokkan dan dikodekan berdasarkan tema yang muncul untuk mengidentifikasi mekanisme dan pengalaman subjektif seperti tema manifestasi homesickness, yaitu rasa rindu, kesepian, dan tema dampak pada proses belajar,
tema faktor pelindung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil penelitian ini berfokus pada temuan-temuan kunci dari berbagai studi terkait pengaruh homesickness terhadap kualitas belajar mahasiswa rantau. Bagian pembahasan akan mengulas temuan-temuan ini secara mendalam untuk membangun jawaban atas rumusan masalah penelitian. Tabel akan dibacakan oleh SK. Baik, terdapat 3 hal yang kami tinjau dari jurnal. Yang pertama, yaitu manifestasi dan dampak awal homesickness. Berdasarkan jurnal dari Nauta et al. Dan Rata Krishnan, terdapat nilai P sebesar kurang dari 0,001 yang menandakan hasil tersebut signifikan secara statistik. Yang kedua, hubungan antara homesickness dengan motivasi belajar atau yang dilambangkan dengan variabel X dengan M, terdapat nilai koefisien Pearson sebesar negatif 0,71, negatif 0,73, dan negatif 0,59. Hal tersebut menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat antara homesickness dengan motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, hubungan antara motivasi dengan kualitas belajar. Berdasarkan jurnal dari Kinnaird pada tahun 2023, terdapat nilai koefisien Pearson sebesar positif 0,76 dan positif 0,71. Hal ini menunjukkan korelasi positif antara motivasi belajar dengan kualitas belajar. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh Vali. Metasintesis ini menyimpulkan bahwa homesickness tidak secara langsung membuat mahasiswa tidak pintar, melainkan merusak mesin penggerak mereka yaitu motivasi, yang pada akhirnya menyebabkan kualitas belajar mereka menurun. Ini adalah kontribusi utama dari penelitian ini, sesuai dengan tujuan 3.3.3, yaitu menghubungkan dua jenis penelitian, X ke M dan M ke Y, untuk menghasilkan korelasi komprehensif, X ke Y melalui M. Homesickness seringkali terjadi bersamaan dengan stres akademik, misalnya dalam menyelesaikan tugas akhir yang menciptakan beban ganda pada mahasiswa menurut Ardi et al. 2025. Hal ini memperparah penurunan motivasi, menunjukkan pentingnya adaptasi dan coping. Dukungan sosial dari teman, keluarga, serta institusi berperan penting sebagai faktor pelindung. Ketersediaan dukungan saja tidak cukup. Kualitas dan persepsi terhadap dukungan jauh lebih penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sekar. Baik. Selanjutnya kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian kami adalah homesickness merupakan hasil dari ketertarikan individu dengan rumah dan ketidaksukaan pada lingkungan baru yang menghambat penyesuaian diri terhadap kehidupan kampus. Selain itu, homesickness bermanifestasi dalam berbagai bentuk, yang meliputi kerinduan, gejala depresi, kecemasan, serta perasaan terisolasi dan kesepian. Tekanan psikologis yang dihasilkan oleh homesickness akan berpengaruh pada motivasi belajar. Lalu korelasi negatif antara homesickness dan motivasi belajar ditemukan dengan menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat homesickness yang dialami suatu individu, maka motivasi belajar mereka akan semakin rendah. Korelasi menunjukkan bahwa meski homesickness tidak secara langsung merusak kualitas belajar suatu individu, turunnya motivasi belajar akibat homesickness tetap berujung pada penurunan kualitas belajar mahasiswa rantau. Selanjutnya, saran akan dipaparkan oleh teman saya, Syaiha. Baik, ada juga saran yang menjelaskan penelitian lanjutan disarankan menggunakan data primer melalui survei, wawancara, atau observasi langsung, guna untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih mendalam juga. Selain itu, variabel lain seperti stres akademik, dukungan sosial, strategi coping, dan kesejahteraan psikologis dapat dimasukkan untuk menganalisis hubungan yang lebih komprehensif antara homesickness dan kualitas belajar mahasiswa rantau. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat laporan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan presentasi kali ini, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah memperhatikan pemaparan materi mengenai pengaruh homesickness mahasiswa rantau terhadap kualitas belajar. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada lebihnya, tidak perlu dikembalikan karena kami orangnya baik hati dan tidak sombong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.